Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Badal Alpain dengan NIM 240101110100. Di sini saya akan menjelaskan terkait tentang flowchart, kamus data, dan desain UI dengan studi kasus Barbershop. Nah, pertama-tama kita mulai dari flowchart. Di sini saya sudah mempunyai alur diagram dari studi kasus Barbershop. Nah, di sini saya akan menjelaskannya dari awal. Yang pertama kita mulai dari start. Nah, di mana pada bagian ini pengguna akan masuk ke halaman login, di mana user diminta untuk memasukkan email dan password untuk mengakses sistem. Nah, setelah login, di sini kita akan langsung diarahkan atau alurnya langsung ke simbol digesian, yaitu ditanya punya akun atau tidak. Jika tidak, maka user akan diarahkan ke halaman register untuk membuat akun baru. Setelah registrasi, data akan disimpan ke database, kemudian user kembali ke proses login. Jika iya, sistem akan melakukan validasi login dengan memeriksa email dan password. Nah, selanjutnya itu ke bagian role user, validasi role user. Setelah login berhasil, sistem akan menentukan role atau peran user. Di sini terdapat 3 role atau peran user. Yang pertama yaitu sebagai admin, kedua sebagai barberman, dan yang ketiga yaitu sebagai pelanggan. Jika user adalah admin, maka akan masuk ke dashboard admin, di mana admin memiliki akses penuh untuk mengelola data barberman, data pelanggan, data layanan, data reservasi, laporan, dan statistik. Jika user adalah barberman, maka masuk ke dashboard barberman. Fitur yang tersedia untuk barberman yaitu ada lihat jadwal, lihat reservasi, update status reservasi. Jika user adalah pelanggan, maka masuk ke dashboard pelanggan. Kemudian di sini ada beberapa fitur juga dari pelanggan, yaitu memilih layanan, pilih barberman, pilih tanggal dan jam, konfirmasi booking, simpan ke database. Setelah itu, data reservasi akan disimpan ke dalam database. Setelah semua proses selesai dari awal, dari start di sini sampai sudah mengisi role masing-masing, yaitu admin, barberman, dan pelanggan, maka flowchart akan berakhir pada bagian selesai. Flowchart ini menggambarkan alur lengkap dari sistem mulai dari login hingga proses reservasi layanan Barbershop. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ke bagian kamus data. Kamus data ini berfungsi untuk menjelaskan secara rinci setiap tabel yang ada di dalam database, mulai dari nama, field, tipe data, hingga fungsi dari masing-masing atribut. Kita mulai dari nomor pertama, yaitu ada entitas user, di mana tabel ini digunakan untuk proses login dan menentukan hak akses setiap pengguna dalam sistem. Field yang terdapat pada tabel ini yaitu ada ID user sebagai primary key, ada username untuk login, ada password yang sudah dienkripsi, sama ada role untuk menentukan hak akses seperti admin, barberman, atau pelanggan. Dan yang terakhir yaitu ada status untuk menunjukkan apakah akun aktif atau tidak. Selanjutnya ke entitas barberman. Tabel ini digunakan untuk menyimpan data tukang cukur untuk bekerja di barbershop. Field yang ada yaitu ID barber sebagai primary key, nama barber, nomor HP barberman-nya, sama jadwal yang berisi waktu untuk bekerja barberman. Nah, yang ketiga
yaitu entitas pelanggan. Tabel ini menyimpan informasi customer yang melakukan booking. Field yang tersedia di sini yaitu ada ID pelanggan, ada nama pelanggan, nomor HP, sama alamat. Data pelanggan digunakan saat melakukan reservasi dan riwayat transaksi. Nah, selanjutnya yaitu ada entitas layanan. Pada tabel ini berisi daftar layanan yang tersedia di Babarshop. File yang ada di sini yaitu ada ID layanan, ada nama layanan, harga, durasi. Contohnya seperti potong rambut, shaving, dan lainnya. Data ini digunakan saat pelanggan memilih layanan. Dan yang kelima yaitu ada entitas reservasi. Pada tabel ini digunakan sistem untuk menyimpan data pemesanan. Nah, field yang ada pada entitas reservasi ini yaitu ada ID reservasi, ID pelanggan sebagai relasi, ada ID barber, ada ID layanan, tanggal, jam, dan status seperti pending, konfirmasi, atau sudah selesainya. Tabel ini menghubungkan pelanggan, barber, dan layanan dalam satu transaksi booking. Selanjutnya yang keenam atau yang terakhir yaitu ada entitas transaksi. Tabel ini digunakan untuk mencatat proses booking yang sudah dibuat. Field yang ada pada tabel ini yaitu ada ID transaksi, ID reservasi, tanggal booking, status booking. Data ini berguna untuk pelaporan dan tracking suatu transaksi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan desain UI dari aplikasi Babarshop. Desain ini dibuat untuk 3 jenis pengguna, yaitu pelanggan, barberman, dan admin. Setiap pengguna memiliki tampilan dan fitur yang berbeda sesuai kebutuhannya. Pertama-tama kita mulai dari fitur login. Nah, pada halaman ini pengguna diminta untuk memasukkan username dan password. Di sini juga terdapat fitur ingat saya lupa password dan link untuk daftar akun bagi yang belum punya akun. Halaman ini berfungsi sebagai pintu masuk ke dalam sistem. Nah, selanjutnya itu ada dashboard pelanggan. Setelah login, pelanggan akan masuk ke dalam dashboard. Di sini ditampilkan jumlah reservasi aktif, total kunjungan, riwayat selesai, sama rating yang diberikan pengguna. Setelah itu, terdapat menu navigasi seperti layanan reservasi, riwayat, profil, informasi, promosi, dan jadwal reservasi terdekat. Halaman ini memberikan gambaran aktivitas pengguna secara keseluruhan. Kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu ada daftar layanan. Pada halaman ini, pengguna dapat memilih jenis layanan yang ingin diambil atau yang ingin dilakukan. Contohnya yaitu ada haircut premium atau potong rambut premium, ada haircut regular, ada shaving, ada haircut color, cream bath, dan hairstyling. Setiap layanan memiliki informasi yaitu harga dan durasi. Pengguna dapat langsung memilih layanan yang diinginkan. Lanjut ke slide berikutnya yaitu slide booking dan reservasi. Pada halaman ini, proses booking dilakukan dalam beberapa tahap. Yang pertama yaitu pilih layanan, pilih barberman, pilih jadwal, dan konfirmasi.
Di sini juga ditampilkan ringkasan layanan yang dipilih. Halaman ini dirancang step by step agar mudah digunakan. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu konfirmasi reservasi. Pada tahap ini, konfirmasi pengguna dapat melihat detail lengkap seperti layanan, barberman yang dipilih, tanggal dan jam, beserta harga. Terdapat juga kolom catatan tambahan untuk permintaan di sini. Setelah itu, pengguna dapat mengonfirmasi reservasi. Lanjut ke halaman berikutnya, yaitu reservasi pelanggan. Pada halaman ini menampilkan daftar reservasi pengguna. Terdapat status seperti pending, tertunda, yaitu dikonfirmasi, dan detail. Pengguna juga bisa melihat detail dari setiap reservasi. Halaman ini berfungsi sebagai monitoring booking. Nah, pada slide selanjutnya yaitu ada dashboard barberman. Nah, untuk barberman tersedia dashboard khusus di dalamnya, yaitu terdapat jadwal kerja hari ini, reservasi masuk, rating barberman, dan tingkat kepuasan pelanggan. Halaman ini membantu barber dalam mengelola pekerjaannya. Selanjutnya yaitu ada detail reservasi barberman, detail reservasi dari barberman. Barberman juga dapat melihat detail reservasi seperti data pelanggan, layanan yang dipilih, waktu booking, catatan pelanggan. Barberman juga dapat mengubah status reservasinya, yaitu pada bagian ini. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu dashboard dari admin. Memiliki dashboard untuk mengelola seluruh sistem, yang di dalamnya terdapat beberapa fitur seperti data pelanggan, data barberman, data layanan, reservasi, transaksi, laporan, pengaturan, dan lain sebagainya. Admin juga dapat melihat statistik seperti total pelanggan, pendapatan, grafik penjualan, dan berapa barberman yang aktif. Dashboard ini digunakan untuk monitoring dan pengelolaan sistem. Lanjut ke desain UI yang terakhir, yaitu slide manajemen data layanan. Admin juga dapat mengelola data layanan. Di sini, admin bisa menambah layanan, mengedit layanan, melihat harga dan durasi. Semua layanan ditampilkan dalam bentuk tabel agar mudah dikelola. Demikian penjelasan dari saya mengenai tentang flowchart, kamus data, dan desain UI dari studi kasus barbershop. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.